Kegiatan berlibur mengunjungi tempat wisata menggunakan mobil camper van saat ini tengah menjadi tren wisata baru. Nah, kawasan wisata Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di momen libur panjang sekolah. Di area ini terdapat sekitar 36 carport yang dilengkapi berbagai fasilitas termasuk toilet yang bersih. Wisatawan juga tidak perlu khawatir kegelapan dan kehabisan daya telepon genggam karena di setiap carportnya disediakan stop kontak listrik dan wastafel. Berada di kawasan hutan lindung, wisatawan juga disuguhi pemandangan hijau nan asri di tengah hutan pinus dan berudara sejuk. Kita tuh milih ke sini sebenarnya karena ngeliat dari Instagram, terus kayaknya tempatnya tuh menarik ya, Kir. Iya, asri juga kan, enak. Suasananya enak buat liburan. Di objek wisata ini, anak-anak juga bisa berinteraksi dan memberi makan sejumlah rusa di penangkaran. Saat liburan ini, peningkatannya sekitar sampai 20-30% untuk kunjungan yang teman-teman di saat liburan ini yang masuk ke area kami. Untuk bisa berkemah di sini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp30.000 untuk tiket masuk per orang, Rp15.000 untuk kendaraan mobil, dan Rp150.000 untuk carport per malamnya. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk berkemah dengan keluarga di tempat ini? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pesona Pantai Alfatstira Paradise bak surga tersembunyi. Panorama hamparan laut yang tenang serta pantai dengan pasir putihnya sangat memanjakan mata. Pantai nan indah ini terletak di Kampung Serang, Kelurahan Data, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan atau berjarak 30 km dari pusat kota Pinerang. Di sini Anda bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga sambil bersantai di sejumlah gazebo yang terhampar di pinggiran pantai. Selain itu, pada sore hari, pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset. Tidak heran, saat menjelang sore, pantai semakin ramai dipenuhi wisatawan. Dan pengunjung pun memanfaatkan keindahan sunset dari pantai untuk bersuah foto. Karena di sini tempatnya aman, nyaman, pantainya juga landai, nggak langsung dalam, ombaknya tenang, anginnya, sunsetnya pun dapat di sini. Tiket masuk murah meriah, terjangkau, dan comfort buat liburan. Pantai Alfatstira Paradise menjadi tempat wisata favorit masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pinerang. Selain keindahan pantainya, harga tiket masuk cukup ramah di kantong, yakni di kisaran 10 ribuan per orang. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Waduh, banyak banget yang nikah ya. Coba dicek dulu. Kira-kira ada nggak pasangan kalian di sini? Bercanda ya. Wajar saja pasangan pengantinnya banyak. Namanya juga nikah massal. Dalam acara ini, 45 pasangan pengantin mengikuti nikah gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di hadapan penghulu, puluhan pasangan pengantin ini diarak keliling kota hingga ke gedung Mall Pelayanan Publik Maros yang menjadi lokasi acara nikah massal. Pemandangan yang tak biasa ini pun menjadi tontonan unik bagi warga Maros dan banyak yang mengabadikannya. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin lantaran bisa menikah secara resmi di mata negara. Mana tadi proses nikahnya Mbak? Berjalan dengan lancar ya? Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah? Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu. Sangat membantu ya? Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis. Gratis ya? Selain buku nikah apa lagi yang didapatkan? BPJS sama dana. BPJS dengan apa? Kakak ya? Kakak. Jadi ini sangat membantu ya Mbak? Tidak ada keluar sepersen pun?
Untuk kebutuhan nikah massal sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Maros termasuk biaya buku nikah, pakaian pengantin, tata rias, hingga transportasi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 6 pekerja kantor yang berada di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Petugas Gul Karmat yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi hingga melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Tambora berupaya mengevakuasi 6 pekerja yang terjebak lift di sebuah kantor yang berada di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat. Dengan menggunakan alat berupa gunting hidrolik dan linggis, petugas membuka paksa pintu lift. Upaya petugas sempat terkendala lantaran pintu lift sulit terbuka. Setelah beberapa saat, pintu lift bisa dibuka sedikit dan satu persatu korban dapat dikeluarkan. 6 pekerja yang terdiri dari 4 wanita dan 2 pria ini pun berhasil selamat. Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas damkar dari sektor Tambora telah membantu mengevakuasi kami dari lift. Hingga kini belum diketahui penyebab pintu lift tidak bisa terbuka, namun diduga ada kerusakan pada alat sensor buka tutupnya. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Polisi menangkap dan menahan Batara Ageng, mantan manajer artis Pujianti Utami Putri. Tersangka diduga menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, Batara Ageng, mantan manajer artis Pujianti Utami Putri, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kemudian langsung ditahan di Mapolresto Jakarta Barat. Polisi menyebut tersangka diduga menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Kini tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan, yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand yang melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Seekor orangutan jantan besar tersesat dalam kondisi lemah terjebak banjir di hutan desa Banua Usang, Sururan Raya, Suruyan, Kalimantan Tengah. Sementara di Bungus Teluk Kampung, Kota Padang, warga diresahkan oleh seekor buaya muara yang menyasar hingga ke selokan di belakang rumah warga. Tim Rescue BKSDA Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat bersama tim dokter Orangutan Foundation International mengevakuasi seekor orangutan jantan dengan berat badan hampir 1 kuintal. Orangutan ini diduga tersesat saat mencari makan di hutan desa Banua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Dugaan ini diperkuat dengan kondisi orangutan yang lemas serta kondisi lingkungan yang terendam banjir. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orangutan. Kondisi saat ini orangutan dalam keadaan stabil. Terus nanti rencananya kalau sudah dalam keadaan pulih akan segera kita lepas liarkan. Di Bungus Teluk Kampung, Kota Padang, warga diresahkan dengan kemunculan seekor buaya muara yang nyasar hingga ke selokan belakang rumah warga. Menurut warga, penampakan buaya ini merupakan yang kesekian kalinya. Untuk menghindari jatuh korban, sejumlah warga bersama komunitas reptil dan BKSDA Sumbar melakukan proses evakuasi dengan menggunakan jeratan tali dan umpan seekor ayam. Namun sayang, proses evakuasi yang berlangsung sekitar 45 menit ini gagal dan buaya berhasil keluar dari jebakan. Rencananya hari ini petugas dan warga akan kembali berusaha menangkap buaya liar tersebut. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan bermotor mogok karena nekat menerobos banjir hingga setinggi 40 cm di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tidak hanya itu, sebuah minibus pun terperosok galian karena berusaha menerobos banjir. Sejumlah mobil yang melintas di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan harus ekstra hati-hati saat melewati banjir setinggi hampir setengah meter ini. Beberapa di antaranya sampai terdorong arus air dari kendaraan lainnya.
Sejumlah sepeda motor juga mengalami mati mesin atau mogok akibat menerjang banjir. Warga dan anak-anak pun ikut membantu mendorong kendaraan yang mogok. Tidak hanya itu, sebuah minibus pun terperosok galian karena berusaha menerobos banjir. Banjir yang merendam kawasan ini diakibatkan buruknya sistem drainase setelah diguyur hujan hampir seharian pada Sabtu kemarin. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diguyur hujan sepanjang hari, sejumlah titik di Jakarta juga terendam banjir hingga setinggi 1 meter Sabtu kemarin. Sejumlah warga bahkan meminta bantuan kepada petugas untuk dievakuasi dari rumahnya. Petugas BPBD pemerintah Kota Jakarta Barat mengevakuasi warga yang sebelumnya meminta pertolongan untuk dievakuasi. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin membuat permukiman warga di Jalan Haji Muhayyar, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, namun ada yang mencapai 1 meter. Warga menyebut banjir akibat hujan deras dan luapan air kali Sekretaris. Selain di Kebonjeruk, banjir juga merendam pemukiman warga di 3 RT di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian banjir bervariasi mulai setinggi 50 hingga 80 cm. Banjir yang disebabkan hujan deras dan tidak adanya rumah pompa ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain di Jakarta Barat, banjir juga merendam Jalan Pondokarya, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 40-50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan beberapa kendaraan roda 2 milik warga mogok akibat menerjang banjir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, selain banjir akibat hujan deras, tebing tol Jor Veteran di Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin juga longsor, dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada rekan Camar Haenda di sana. Camar, bagaimana lokasi longsor? Apakah sudah ada perbaikan? Silakan. Baik. Ya, selamat siang Juno dan juga pemirsa, benar sekali pasca adanya longsoran di tebing exit tol yang ada di Bintaro, di tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini. Memang saat ini sudah seluruhnya bisa dievakuasi untuk sisaan tanah. Tadi titik pertama yang saya kunjungi, Juno dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda adalah di Jalan Mula Bakti, yang mana ini sangat bersebelahan dengan tebing dari exit tol yang ada di Bintaro Veteran, dan seluruhnya sisaan tanah sudah terangkut. Dan saat ini untuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemudian beserta dengan BPBD masih bersiaga agar tidak terjadi longsor susulan. Dan tepat di belakang saya, ini adalah antisipasi yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta agar tidak adanya rembesan air. Karena memang informasi terakhir yang didapat bahwasanya longsoran ini terjadi dikarenakan adanya rembesan dari drainase yang tidak lancar. Sehingga ini untuk tanah yang terbuka begitu sudah ditutup oleh terpal berwarna biru, kemudian juga ada aspal dan juga ada karung yang berisikan bebatuan dan juga tanah, sehingga diharapkan nantinya apabila terjadi hujan susulan ini tidak akan menyebabkan longsor kembali. Dan saat ini kami juga menyampaikan kepada Anda tepat di belakang saya, ini pihak dari Dinas PUPR beserta dengan BPBD DKI sedang membersihkan drainase air sehingga air yang nantinya ketika terjadi hujan bisa lancar begitu mengalir ke bawah dan tidak menumpuk ataupun juga tidak menggenang di sekitar kawasan ini yang menyebabkan adanya perembesan ke dalam tanah sehingga terjadinya longsor. Dan untuk situasi dan kondisi terkini dari exit tol Bintaro ini terpantau lancar, tidak ada kendala, meskipun sebelumnya saat adanya pembersihan ini sempat dilakukan penutupan jalan satu arah, namun saat ini bisa dilihat di belakang saya untuk mobil yang melintas ataupun juga keluar dari tol Bintaro ini bisa berjalan ataupun juga bisa keluar secara luasa. Namun untuk penjagaan sendiri ada kon yang disediakan agar bisa menghindari untuk tepian longsor ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Juno. Terima kasih, Jamar. Sudah ada perbaikan dan tadi untuk exit tol Bintaro sendiri sudah bisa dilalui atau lancar seperti itu, pemirsa. Terima kasih, Jamar, dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Meski dihantui kemacetan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi primadona wisatawan khususnya dari wilayah Jabodetabek. Selain dampak positif yang ditimbulkan dengan banyaknya kunjungan, banyak warga lokal yang mengeluh dengan kondisi puncak saat ini. Seolah tak ada matinya, kawasan wisata Puncak Bogor masih menjadi destinasi utama khususnya warga Jabodetabek.
Padahal banyak lokasi wisata lain yang bisa menjadi alternatif berlibur selain di puncak. Uniknya, para pengunjung sudah mengetahui jika berwisata ke kawasan ini akan dihadapkan dengan kemacetan. Bahkan, hampir tiap akhir pekan atau musim libur tiba, polisi terpaksa memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Meski demikian, tak sedikit yang mendapat berkah dari kemacetan di jalur puncak, dengan menawarkan jasa pemandu jalur alternatif. Terlepas dari itu, kawasan puncak punya daya tarik pilihan wisata yang beragam dan mudah dijangkau dari wilayah Jabodetabek. Tempat wisatanya banyak, satu kawasan. Udah gitu nyaman lah, sejuk. Ramainya pengunjung secara tak langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti meningkatnya permintaan kamar hotel dan penginapan, serta ramainya kuliner dan pusat oleh-oleh. Karena rata-rata pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke puncak itu rata-rata mereka masih dari area Jabodetabek. Kalau di musim liburan seperti sekarang memang ada peningkatan ketika memang ada wisatawan yang di luar Jabodetabek. Di sisi lain, tak jarang warga setempat mengkritisi kondisi kawasan puncak saat ini. Kemacetan yang semakin menjadi dan pembangunan masif yang kadang mengabaikan dampak lingkungan dikeluhkan warga lokal. Untuk itu, perlu ketegasan pemerintah daerah untuk menata ulang kawasan demi mengembalikan keasrian wilayah puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bila bosan dengan olahan kuliner ikan yang itu-itu saja, cobalah mencicipi kuliner rahang salmon bakar dengan bumbu pedas khas Bali. Perpaduan pedas manis dari olahan rahang salmon bakar semakin sempurna saat disandingkan dengan sop kepala salmon. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di Kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, gitu. Masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga Kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.